Seorang pria tewas mengenaskan dengan tertusuk sebuah kayu yang berada di dalam hutan. Setelah sebelumnya, saat kedua pria ini baru pulang dari kota, pria ini hendak membuang air kecil. Lalu ia melihat seorang wanita berada di atas tebing itu. Pria ini pun penasaran. Tak lama kemudian, temannya berteriak menemui warga yang usai melaksanakan pemakaman, memberitahu bahwa temannya meninggal. Seorang warga tampak kesal karena dalam sehari 2 orang meninggal. Orang tua ini seperti mengetahui penyebabnya. Mereka kemudian kembali ke rumah, membawa paksa seorang gadis dari kampung itu. Gadis ini pun meronta saat ia hendak dipasuh. Orang-orang menganggap gadis ini adalah titisan iblis karena ia ditemukan di sebuah hutan. Beberapa hari kemudian, seorang wanita datang untuk melihat gadis itu. Namun ia sangat terkejut saat melihat tangan gadis itu berdarah. Wanita ini melihat ceceran darah di lantai itu. Saat ditelusuri, wanita ini menemukan sebuah tulisan tumbal di dinding gudang itu. Lalu gadis ini pun berubah seperti sedang kerasukan. Ia mengancam hendak membunuh semua orang. Sementara itu, pria yang memasungnya adalah orang tua angkatnya sendiri. Ia mulai gelisah dengan semua kejadian itu. Bapak ini lalu pergi menemui anak angkatnya. Ternyata ia hendak membunuh gadis itu. Saat hendak dibunuh, gadis itu tiba-tiba berubah. Ia seperti kerasukan. Tampak 2 sosok arwah mengelilinginya. Gadis ini lalu berteriak. Jeritannya pun sangat keras hingga didengar oleh para warga. Lalu warga menemukan pria itu tewas. Saat pemakamannya, mereka terlihat sangat kesal, khawatir akan ada korban selanjutnya. Pria ini ingin membunuh gadis itu karena ia sangat emosi, tapi bapak ini melarangnya. Ia mengatakan akan mengembalikan gadis itu tempat di mana ia ditemukan. Saat gadis itu dibawa ke sana, gadis itu menolak. Lalu terjadilah keributan hingga membuat gadis itu pingsan. Saat itulah mereka pergi, meninggalkan gadis itu sendiri. Tapi pada malam harinya, tiba-tiba bapak itu mendengar suara seorang wanita menangis. Ternyata gadis itu kembali lagi. Pria ini pun meminta maaf atas semua perbuatannya. Suara itu rupanya didengar oleh tetangganya. Saat tetangganya masuk, mereka melihat sosok gadis itu berwujud seperti iblis. Bapak ini pun terkejut. Lalu dengan emosi, seorang pria memukulnya dengan senjata tajam. Saat temannya menegur, pria ini melihat gadis itu sudah tidak bernyawa. Ia pun sangat menyesal dengan tipu daya iblis itu yang membuatnya menjadi seorang pembunuh. Jasad gadis itu belum bisa dimakamkan karena hari sudah malam. Mereka pun kemudian memutuskan untuk membayar seorang ansip menjaga mayat gadis itu. Lalu apakah semua akan baik-baik saja? Kain penutup mayat ini terbuka. Wajah mayat itu terlihat. Seorang ansip tertidur di sampingnya. Tubuhnya berat dan tak dapat bergerak. Lalu tiba-tiba seorang pria membangunkan ansip ini yang ternyata sedang bermimpi. Setelah itu ia pun berlari ketakutan saat pria ini melihat mayat itu tiba-tiba hilang. Setelah itu pria ini pun berlari memanggil kakaknya, memberitahu bahwa mayat itu hilang. Mereka kemudian mendatangi, tapi sosok mayat itu masih berada di sana, terbujur dengan kain dengan rap. Setelah kejadian itu, para wanita diteror oleh sesosok hantu. Hantu itu menyerupai seorang wanita yang sangat menyeramkan. Bahkan ia pun berubah menjadi seorang pria dan mendatangi istri-istri warga yang menjaga mayat itu. Hingga keesokan harinya, warga mendatangkan seorang ustadz untuk meminta solusi atas semua masalah yang terjadi di kampung mereka. Mayat itu sudah sangat bau saat mereka datang. Pak Ustadz lalu menyuruh warga untuk mengangkat mayat itu. Tapi ternyata para pria ini tak mampu mengangkatnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jasad wanita ini tidak bisa dipindahkan. Saat hendak dimandikan, para pria ini berusaha sekuat tenaga. Namun mayat itu terasa sangat berat. Ternyata ada sesosok hantu yang menimpa mayat itu. Pak Ustadz ini bisa melihatnya. Hantu itu melihat ke arahnya. Pak Ustadz kemudian membaca doa. Hantu itu marah dan mendekatinya. Namun Pak Ustadz terus membaca doa. Namun hantu itu tak juga pergi. Ia lalu berkata, Ustadz itu telah mengganggu kenyamanan hantu ini dan telah ikut campur dengan urusannya. Tak lama kemudian hantu itu pun menghilang.
namun mereka masih belum bisa mengurus jasad itu. Mereka pun kemudian mencari solusi. Tiba-tiba seorang wanita merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia pun pergi untuk melihat anaknya. Ia terkejut melihat pintu dapur terbuka. Terlihat putrinya sedang menari di bawah pohon, seperti sedang kerasukan. Ibunya berusaha untuk menyadarkan, dan saat ia hendak menyentuh pundaknya, tiba-tiba seorang anak kecil sedang kerasukan. Semua orang berhamburan keluar saat sedang mencari anaknya. Pria ini bertemu dengan sesosok hantu, membuatnya terkejut dan terjatuh di sebuah galian tanah. Lalu sesosok hantu itu mendekat. Ia marah karena pria itu telah membunuh wanita titisannya. Sementara orang-orang ini berusaha untuk menyadarkan anak kecil itu dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya anak ini pun jatuh pingsan. Ibunya segera menolong dan menyadarkannya. Sementara warga lainnya pergi untuk mencari pria itu. Hingga pagi harinya mereka menemukan pria itu sadarkan diri di sebuah galian tanah. Tampak kakinya terluka dan pria ini segera menolongnya. Saat ini Pak Ustadz berpamitan. Ia menitipkan sebuah benda dan berpesan agar jangan keluar rumah. Saat maghrib tiba, ia pun berpamitan pergi untuk menemui sang guru, meminta solusi untuk permasalahan di kampung ini. Ustadz itu lalu pergi mengendarai sebuah motor. Ia menceritakan semua kejadian itu kepada gurunya. Lalu akankah mereka bisa menyelesaikan masalah itu dan memakamkan mayat wanita itu? Ustadz ini menemui seorang nenek lalu menceritakan dahulu kala seorang wanita sedang hamil karena diperkaos oleh seorang pria. Ia lalu pergi di malam hari dan sejak saat itulah wanita itu tak kunjung kembali. Tak lama kemudian beredar surat kabar pria itu tewas beserta keluarganya. Lalu seorang anak bayi ditinggalkan di depan pintu dan meminta nenek itu mengembalikannya di sebuah tempat bernama Ringin Lawa. Setelah bayi itu dikembalikan, ada sepasang suami istri yang menemukan bayi itu saat sedang mencari pesugihan. Mereka lalu merawatnya hingga dewasa yang diberi nama Imas. Nenek ini adalah nenek kandungnya. Ternyata ia juga seorang pemuja iblis yang sering melakukan ritual. Kini ia harus menyelamatkan mayat cucunya, sementara mayat cucunya masih terbujur kaku. Sepasang suami istri berpamitan hendak pergi ke Ringin Lawa. Mereka akan menemui nenek itu dan melakukan ritual. Apakah mereka akan berhasil? Orang-orang ini sedang melakukan ritual. Lalu dengan tiba-tiba ruh nenek memasuki alam berbeda. Ia sedang mencari arwah cucunya. Tampak arwah wanita itu terikat di sebuah kursi dan arwah itu pun berkata tak mengenal wanita tua ini yang mengaku sebagai neneknya karena sejak lahir ia sendiri tak punya orang tua. Lalu kemudian arwah wanita ini menjauh serta menghilang. Orang-orang yang menjaga ritual itu mulai cemas. Sementara ruh nenek ini kembali mencari arwah wanita itu dan dibantu dengan doa oleh para warga yang hadir. Saat nenek ini mulai putus asa dan obor-obor itu mulai padam, tiba-tiba arwah wanita itu muncul. Saat nenek hendak membawanya, sosok iblis wanita itu tampak marah melihat nenek yang berusaha menyelamatkan cucunya. Saat ia hendak menyerang wanita ini, tiba-tiba dua sosok arwah lainnya menarik iblis jahat ini dan membawanya pergi. Lalu iblis itu pun musnah. Keesokan harinya mayat wanita itu berhasil dimakamkan. Film pun selesai.